Pernah dengar klaim ini? Tarik semua duit orang Indonesia dari Singapura. Dia otomatis runtuh. Kata-kata itu beredar seperti mantra. Simple, memuaskan, enak diucap. Tapi apakah itu benar atau cuma fantasi ekonomi yang nyaman untuk dibawa ke bar selepas kerja? Kalau Anda mau kebenaran, bukan kenyamanan, tonton sampai habis. Kita akan bongkar klaim ini sampai porsinya tinggal tulang. Bagian 1. Pembuka logika, mitos versus realitas. Mari pertama-tama rapikan premisnya. Klaimnya simple. Mayoritas uang asing di Singapura berasal dari Indonesia. Sehingga bila kita tarik, sistem mereka roboh. Sensasi? Mantap. Rasional? Lemah. Kenapa lemah? Karena bisa betul bahwa uang Indonesia besar secara nominal. Tapi besar bukan berarti dominan. Singapura adalah hub finansial global. Modalnya datang dari seluruh penjuru dunia. Uang kita bagian dari ekosistem, bukan fondasi tunggal. Bayangkan gedung pencakar langit. Satu ruangan kosong tidak akan membuat gedung itu rubuh. Uang kita mungkin satu ruangan. Mereka punya ratusan ruangan. Dan pintu keluar masuknya dari seluruh dunia. Bagian 2. Skala sistem. Seberapa besar Singapura? Singapura bukan pasar lokal. Mereka mengelola triliunan aset. Punya institutional players besar, sovereign wealth funds, global banks, hedge funds, multinational corporates. Ini bukan rekening tabungan tetangga. Kuncinya adalah diversifikasi sumber modal. Bergantung pada satu negara, bahkan Indonesia, tidak cocok dengan model bisnis Singapura. Jadi, saat satu sumber tertekan, sumber lain bisa masuk. Itulah hukum pasar modal. Jangan lupa, uang tidak punya patriotisme. Modal global mencari tempat aman, liquid, dan efisien. Singapura menjual 3 hal itu. Stabilitas hukum, infrastruktur keuangan, dan reputasi. Jika satu sumber dana hilang, pengganti cepat datang dari tempat lain yang mau memarkir modalnya. Bagian 3. Infrastruktur, bukan hanya rekening. Kalau Anda pikir Singapura itu cuma bank, salah besar. Mereka adalah hub logistik dan layanan. Pelabuhan, bandara, data center, pusat perbankan, pengaturan perdagangan komoditas, itu revenue stream yang bukan mudah dikapi. Transshipment, bunker fuel, freight forwarding, re-export, clearing, and settlement. Itu uang lengket, pendapatan operasi nyata, bukan sekadar saldo rekening yang gampang pindah. Kalau Anda mau melumpuhkan Singapura, Anda tidak cukup tarik rekening. Anda harus menyalin seluruh jaringan logistik dengan efisiensi yang sama. Dalam semalam, di dunia nyata, itu butuh investasi, waktu, regulasi, reputasi yang tak bisa dicetak. Bagian 4. Likuiditas versus stabilitas. Reaksi pasar. Kalau ada kebocoran modal mendadak, apa yang terjadi? Volatilitas, bukan kejatuhan permanen. Reaksi pasar, harga bergerak, biaya pinjaman naik cetek, liquidity squeeze. Mungkin terjadi di segmen tertentu. Bank dengan banyak dana retail dari satu negara bisa tertekan. Tapi sistem finansial besar punya alat. Central clearing, ready cash flow options. Dan jika perlu, intervention dari otoritas regional atau global. Yang perlu diingat, pasar global mempunyai short-term memory yang panjang. Modal yang pergi dari satu tempat pada hari Senin bisa digantikan oleh modal lain pada hari Rabu. Trader dan fund selalu mencari tempat yang memberikan return adjusted for risk. Stabilitas Singapura seringkali memenangkan itu. Bagian 5. Studi kasus singkat. Uji lapangan teks amnesti. Kita tidak perlu teori. Ada contoh nyata bagaimana pasar bereaksi terhadap kebijakan yang menggerakkan modal lintas batas. Ketika negara-negara melakukan repatriasi modal, kebijakan pajak, atau syak politik, hal yang terjadi seringkali adalah redistribusi modal, bukan kehancuran total. Contoh konkret, pengampunan pajak regulasi anti-money laundering, atau skenario di mana sebuah negara meminta warganya menarik dana. Di banyak kasus, dampak langsung terasa pada beberapa segmen bank swasta. Namun sistem secara keseluruhan tidak runtuh. Ada cushion, cadangan devisa, dana saffron, dan institusi investor yang menaruh modal di pusat keuangan yang aman. Ini bagian yang sering diabaikan. Leverage itu dua arah. Ya, orang Indonesia menaruh aset di Singapura, tapi Singapura juga adalah investor besar di Indonesia. Mereka menyuntik FDI ke properti, manufaktur,
fintech, infrastruktur. Jika Indonesia bermusuhan dan memutus hubungan secara agresif, dampaknya terasa pada aliran investasi jangka panjang yang membiayai pabrik, lapangan kerja, dan proyek infrastruktur. Itu bukan sekadar drama perbankan, itu dampak nyata pada ekonomi domestik. Dengan kata lain, jika kita tarik uang kita esok hari, Singapura mungkin limbung sebentar. Tapi kalau mereka tarik FDI secara besar-besaran, dampaknya kepada Indonesia bisa jauh lebih parah. Itu adalah real politik ekonomi. Saling merugikan jadi opsi yang buruk untuk kedua pihak. Bagian 7, opsi ekonomi. Apa yang bisa sebenarnya kita lakukan? Kita mau efek nyata. Ada pilihan yang lebih cerdas dari retorika. Bangun kapasitas domestik. Insentif untuk repatriasi modal yang produktif. Bukan sekadar sedot rekening, tapi tawarkan investasi produktif di domestik. Perpetuate market, infrastructure clearance, settlement, multi-currency, liquidity. Tingkatkan efisiensi logistik dan pelabuhan. Buat negara lain, pilih jalur kita. Kembangkan instrumen finansial domestik. Sukuk, green bonds, pasar obligasi yang lebih dalam, agar modal tahan di dalam negeri. Jika tujuan kita bukan hancurkan tetangga, tapi bangun sebuah ekosistem yang membuat modal memilih Indonesia karena value, bukan karena paksaan. Itu lebih efektif dan lebih aman. Bagian 8, risiko politik dan psikologi publik. Ada dimensi non-ekonomi yang perlu disadari. Psikologi publik, klaim tarik uang gives runtuh sangat populer karena memuaskan emosi. Tetapi politik temperamental yang dipicu narasi seperti itu bisa membuat investor takut untuk menaruh modal dimanapun termasuk Indonesia. Selain itu, kebijakan yang terlalu reaksioner akan mengundang retaliation dan capital flight. Jadi manuver populis bisa jadi bumerang. Jadi, bukan hanya soal kemampuan teknis untuk menarik dana. Ini soal matang metania. Kebijakan yang akan memengaruhi reputasi panjang. Bagian 9, scenario analysis. 3 possible outcomes. Mari kita susun 3 skenario realistis jika Indonesia memaksa penarikan masif. Best case, dana retail ditarik sebagian, banyak masuk kembali lewat domestic investment channels. Singapura tergoncang sebentar. Kedua ekonomis pulih karena alternatif pengaturan modal jangka menengah ditemukan. Middle case, kenaikan volatilitas, credit squeeze pada beberapa bank. FDA melambat selama beberapa kuartal. Pengangguran sebentar meningkat. Tapi kedua pihak kemudian duduk bersama untuk normalize. Worst case, eskalasi politik memicu retaliation. Sentimen global memburuk terhadap Indonesia, sehingga pertumbuhan melambat panjang. Tapi ingat, worst case bukan berarti Singapura runtuh. Worst case adalah kesakitan berkepanjangan untuk Indonesia. Poinnya jelas. Aksi spektakuler untuk show seringkali berbiaya tinggi dan tidak menjamin outcome yang kita inginkan. Bagian takeaway, strategi rasional, kesimpulan yang kejam tapi jujur. Menarik uang dari Singapura bukanlah senjata untuk membuat mereka runtuh. Itu lebih mirip palu kecil yang dipakai untuk memukul besi yang sudah terbuat dari baja. Jika tujuan politik atau ekonomi kita adalah memperkuat Indonesia, strategi terbaik adalah membangun kapasitas sendiri sehingga modal memilih Indonesia karena value, bukan karena perang kata-kata. Kenali leverage 2 arah. Jangan peras diri dengan retorika populis. Dan gunakan kebijakan yang memperkuat reputasi. Itu slow, membosankan, dan tidak viral di Twitter tapi efektif. Closing. Jadi, apakah Singapura akan runtuh kalau kita tarik uang? Tidak. Kalau Anda pengen Indonesia lebih kuat, berhenti berharap tetangga jatuh. Mulailah membangun. Buat keputusan yang sakit sekarang, informasi, infrastruktur, hukum. Supaya di masa depan, modal memilih kita bukan karena paksaan, tapi karena kita memang layak.